Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang Bapak Peter dan teman-teman semua yang menonton tugas video saya. Nama saya Ahmad Zaki Fidiansa dengan NPM 5042406 dari kelas 2 IA 20. Pada kesempatan kali ini, di dalam tugas video ini, untuk memenuhi tugas besar dari mata kuliah legal aspek produk TI dan komunikasi, saya akan menjelaskan dan menyampaikan materi tentang subjek hukum dan objek hukum secara mendalam, yang merupakan dasar penting dalam setiap peristiwa hukum. Teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita tidak pernah lepas dari yang namanya hukum. Mulai dari belanja online, bikin akun media sosial, tanda tangan kontrak kerja, sampai urusan minjam-peminjam. Semuanya pasti bersentuhan dengan hukum. Nah, di dalam dunia hukum itu sendiri, ada dua unsur yang paling besar dan sangat penting, yaitu subjek hukum dan objek hukum. Dua hal ini bisa dibilang sebagai pemain utama dalam setiap peristiwa hukum. Kenapa? Karena subjek hukum adalah pelaku yang punya hak dan kewajiban, sedangkan objek hukum adalah sesuatu yang menjadi tujuan atau sasaran dari hak dan kewajiban tersebut. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak ada subjek, tidak ada yang bisa punya hak. Kalau tidak ada objek, tidak ada yang bisa dijadikan hak atau kewajiban. Jadi, hubungan antara subjek dan objek hukum inilah yang membentuk struktur utama dalam sistem hukum. Lalu, saya akan menjelaskan tentang pengertian subjek hukum terlebih dahulu sebelum menjelaskan objek hukum. Kalau kita bahas secara sederhana, subjek hukum itu adalah pihak yang oleh hukum dianggap mampu memiliki hak dan kewajiban. Artinya, subjek hukum ini adalah pelaku dalam suatu hubungan hukum. Semua perbuatan hukum seperti jual beli, perjanjian, sewa menyewa, sampai perkara pidana pasti melibatkan subjek hukum. Tanpa adanya subjek hukum, suatu kejadian tidak bisa dikatakan sebagai peristiwa hukum. Karena dalam hukum itu selalu ada pihak yang bertindak, bertanggung jawab, dan menerima akibat hukum dari perbuatannya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari subjek hukum. Jenis subjek hukum yang pertama dan yang paling utama itu adalah manusia atau orang perseorangan. Setiap manusia sejak lahir sebenarnya sudah diakui sebagai subjek hukum. Artinya, sejak lahir kita sudah punya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya, hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, dan kewajiban untuk mematuhi peraturan. Hak dan kewajiban ini terus melekat sampai seseorang meninggal dunia, bahkan yang menarik dalam keadaan tertentu, janin yang masih ada di dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subjek hukum, khususnya dalam hal warisan. Jadi, misalnya seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan harta, anak yang masih dalam kandungan tersebut tetap memiliki hak waris, asalkan nanti dia saat lahir, dia itu harus dalam keadaan hidup. Ini menunjukkan bahwa hukum benar-benar menunjukkan dan memberikan perlindungan yang luas terhadap manusia. Yang kedua, dari jenis-jenis subjek hukum selain manusia ternyata ada juga yang disebut badan hukum. Badan hukum ini adalah suatu organisasi atau lembaga yang oleh hukum dianggap seperti manusia, yaitu bisa punya hak dan kewajiban sendiri. Contohnya seperti perseroan terbatas atau PT, koperasi yayasan, dan perkumpulan. Misalnya nih, kalau ada perusahaan yang melanggar hukum, maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah badan hukum tersebut. Ini menunjukkan bahwa badan hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, saya tadi sudah menjelaskan tentang subjek hukum. Sekarang saya akan menjelaskan tentang objek hukum yang diawali dengan pengertiannya.
Kalau tadi kita sudah bahas siapa pelakunya, sekarang kita bahas apa yang menjadi sasarannya, yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh subjek hukum. Objek hukum inilah yang menjadi tujuan dari hak dan kewajiban. Contoh gampangnya, dalam kasus jual beli motor, kalau sedang transaksi pasti ada pasti ada penjual dan pembeli. Nah, si penjual dan pembeli ini adalah subjek hukum. Lalu, apa objek hukumnya? Objek hukumnya yaitu motor. Motor itu menjadi sasaran dari hak dan kewajiban antara jual dan pembeli. Kemudian, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari objek hukum. Jenis objek hukum yang pertama yaitu benda berwujud. Benda berwujud adalah objek hukum yang bisa kita lihat dan pegang langsung. Contohnya seperti tanah, rumah, kendaraan, laptop, dan handphone, dan lain-lain. Benda-benda ini bisa dimiliki, diperjualbelikan, disewakan, diwariskan, dan dijadikan pinjaman atau jaminan dalam perjanjian. Karena itu benda terwujud punya nilai ekonomi dan juga nilai hukum. Yang kedua, dari jenis-jenis objek hukum yaitu kebalikan dari benda terwujud, yaitu benda tidak berwujud. Selain yang bisa disentuh, ada juga objek hukum yang tidak berwujud secara fisik, tapi nilainya sangat besar. Contohnya seperti hak cipta, merek dagang, paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya. Di era digital sekarang, benda yang tidak berwujud ini justru makin makin penting. Misalnya kayak kayak ada karya lagu, film, aplikasi, dan software, dan lain-lainnya. Walaupun tidak bisa dipegang, tapi nilainya bisa sangat mahal dan dilindungi oleh hukum. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai subjek hukum dan objek hukum. Semoga penjelasan dari saya tentang materi ini dapat menambah pemahaman kita bersama. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Peter dan juga teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.